Hasil pertandingan AC Milan versus Spezia, skor 1-2. AC Milan secara dramatis dipaksa menyerah dengan skor 1-2 kala menyambut Spezia di San Siro pada partai Serie A Giornata ke-22 pada hari Selasa. Milan sempat memimpin lebih dulu lewat gol Rafael Leao, namun Spezia berhasil membalikan kedudukan di babak kedua. Berkat hasil ini, Milan tertahan di peringkat kedua klasmen dengan poin 48, sedangkan Spezia naik ke peringkat 14 dengan koleksi poin 22. Milan mencoba langsung tampil agresif sejak awal laga, sayang beberapa peluang yang didapat tuan rumah termasuk lewat aksi Leao masih gagal membuahkan gol. Penjaga gawang Swedia Ivan Prevedel tapi luar biasa untuk menggagalkan peluang Milan. Salah satunya ketika membendung tembakan yang dilepas Alexis Saelemaekers. Pada menit ke-43, VAR menganggap Prevedel melanggar Leao di kotak terlarang. Tuan rumah pun mendapat hadiah penalti, sayang eksekusi Theo Hernandez hanya menyamping di tipis di gawang. Sesaat sebelum babak pertama usai, Leao akhirnya sukses memecah kebutuhan Milan usai tembakan loop yang ia lepaskan masuk menjadi gol. Skor 1-0 menjadi hasil sementara saat turun minum. Kembali dari kamar ganti, Milan mencoba terus mempertahankan intensitas serangan mereka. Di sisi lain, Spezia mulai berani untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Kerja keras Spezia pun berbuah manis pada menit ke-64. Umpan yang dikirim Daniel Verde berhasil dicocor Agudelo untuk membobol gawang Mike Maignan, skor kini sama 1-1. Keadaan memaksa Stefano Pioli untuk memasukkan Oliver Giroud menggantikan Brahim Diaz. Milan kini bermain dengan dua ujung tombak sekaligus. Milan pun menggempur pertahanan Spezia di sisi laga, alih-alih mencetak gol kedua. Rossoneri justru kebobolan pada detik-detik akhir pertandingan akibat gol Gyasi. Skor 2-1 untuk kemenangan Spezia pun menjadi hasil akhir liga ini. Murka pelatih AC Milan lantaran gol Junior Mesias dibatalkan, wasit memalukan. AC Milan menelan kekalahan ketika menjamu Spezia pada laga pekan ke-22 Serie A Selasa dini hari. Kekalahan ini meninggalkan emosi yang besar di benak sang pelatih Stefano Pioli. Bermain di San Siro, Milan unggul lebih dulu pada menit ke-45 plus 1 lewat gol Rafael Leao. Tapi Spezia bermain solid pada babak kedua, mereka mampu menyamakan skor melalui gol Kevin Agudelo dan Emmanuel Gyasi. Hasil ini menjadi catatan buruk Milan, rangkaian hasil positif mereka tergajal. Milan pun gagal memangkas jarak poin dengan Inter Milan yang pada laga sebelumnya gagal memenangkan atas Atalanta. Milan tetap berada di posisi kedua klasmen Serie A dengan 48 poin. Milan tertinggal 2 poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasmen. Spezia mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 plus 6. Sebelumnya ada gol Junior Mesias yang tidak disahkan wasit. Lantaran dinilai terjadi pelanggaran ada Ante Rebic lebih dulu, pemain Milan marah atas kejadian ini. Pemain Milan merasa gol Mesias harus disahkan, sebab pelanggaran pada Rebic bisa dianggap sebagai advantage karena bola justru menguntungkan bagi Milan. Bukan hanya pemain Milan, Pioli pun marah atas kejadian itu. Saya mencoba menenangkan pemain saya, tapi saya tidak berhasil seperti yang dibuktikan oleh gol Spezia, ucap Pioli. Kami merasa itu ketidakadilan. Kami sendiri yang harus disalahkan, tetapi kami berbagi tanggung jawab dengan wasit. Saya minta maaf untuk wasit, juga meminta maaf. Mungkin itu bukanlah kesalahan memalukan, tegas Pioli. Pioli tidak serta-merta menjadikan wasit sebagai kambing hitam atas hasil buruk yang didapat Milan. Pioli juga mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai harapan, Milan membuang banyak peluang mencetak gol. Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol di babak pertama, ini malam yang buruk dan kami harus bereaksi sekarang, tegasnya. Setelah kalah dari Spezia, Milan punya jadwal yang cukup sulit. Sebab akhir pekan nanti Milan akan menjamu Juventus di San Siro. Ini bisa menjadi laga yang seru dan membuat panas persaingan di klasmen. Stefano Pioli bingung, kok bisa 9 kalah lawan Spezia? Stefano Pioli tidak habis pikir, mengapa AC Milan bisa kalah dari Spezia, panjat lanjutan Serie A. Menurut sang pelatih, Milan punya beberapa momen bagus untuk membuat laga berakhir dengan manis di Rossoneri. Milan menjamu Spezia pada laga pekan ke-22 Serie A pada Selasa dini hari. Pada duel di San Siro itu, Milan menelan malu usai dikalahkan tamunya dengan skor 2-1. Milan sejatinya unggul lebih dulu pada akhir babak pertama setelah Theo Hernandez gagal mengeksekusi penalti. Rafael Leao kemudian mencetak gol, tapi Spezia membalikan situasi pada babak kedua lewat gol Kevin Adugue dan Emmanuel Gyasi. Stefano Pioli tidak melihat ada cukup alasan bagi Milan untuk kalah lawan Spezia. Apalagi setelah unggul pada akhir babak pertama, Pioli merasa anak asuhnya bisa tampil percaya diri pada babak kedua. Kami bisa memenangkan pertandingan, entah bagaimana kami kalah dan itu berat, kata Pioli. Kami tahu kami memiliki peluang bagus. Gol Leao seharusnya memberi kami kepercayaan diri, kami gagal memastikan kemenangan yang sangat kami inginkan. Tapi musim masih panjang, tegasnya. Bagi Milan, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi kedua klasmen Serie A dengan 48 poin. Milan tertinggal 2 poin dari Inter Milan yang duduk di puncak klasmen dan punya 1 laga ekstra. Milan harus kehilangan banyak pemain kunci pada duel lawan Spezia. 3 pemain yang selama ini jadi andalan di lini tengah absen.
Sandro Tonali absen karena akumulasi kartu, lalu Frank Kessie dan Ismail Bennacer membela negaranya di Piala Afrika. Pioli menurunkan Rade Krunic dan Timo Bakayoko di lini tengah, ini adalah kombinasi yang jarang dimainkan Pioli. Jelas karakteristiknya berbeda. Bakayoko lebih dalam dengan Krunic di antara garis. Itu adalah sesuatu yang baru, jadi wajar jika mekanismenya tidak sempurna, tegas mantan pelatih Fiorentina itu. Penyerang Spezia, AC Milan memang pantas kalah di San Siro. Kejutan terjadi pada Giarrota ke-22 Liga Serie A Italia musim ini. Spezia Calcio yang bertindak sebagai tim tamu mengalahkan AC Milan. Spezia unggul 2-1 atas Milan di Stadion San Siro pada Selasa dini hari. Kedua kubu nyaris mengakhiri duel ini dengan skor imbang. Namun pada detik-detik terakhir injuri time babak kedua, penyerang Ancelotti, Emmanuel Gessi merobek jala Mike Maignan. Striker asal Grana itu tak mampu menyembunyikan kegembiraannya, ia merasa baru saja mewujudkan sebuah mimpi. Gessi berperan penting membawa Spezia berjaya ketika berhadapan dengan salah satu raksasa di stadion bersejarah. Saya berterima kasih kepada semuanya, kami pantas mendapatkan kemenangan ini, karena kami bekerja sangat keras di setiap sesi latihan, kata sosok bernomor punggung 11 ini. Ia mengklaim kubunya berisi kumpulan pemain hebat, mereka terbiasa berjuang menghadapi tantangan. Menurut Gessi, dengan kerendahan hati dan komitmen apapun bisa terjadi. Ancelotti menjadi mimpi buruk bagi Rossoneri. Sebelumnya, pada musim lalu, tim semenjana ini mengalahkan elit kota mode 2 gol tanpa batas. Jelas apa yang harus saja terjadi menaikkan kepercayaan dari skuad Pole Santiago Mota. Milan tim papan atas, tapi kemenangan hari ini di San Siro bernilai 2 kali lipat, jadi kami menikmatinya, ujar Gessi. Spezia berada di posisi ke-14 klasemen sementara, situasi Ancelotti belum sepenuhnya aman di ujung degradasi. Anak asuh Mota cuma unggul 4 angka dari Cagliari di urutan ke-18. Pertarungan di papan bawah juga memanas, sekitar 7 hingga 8 tim bersaing untuk bertahan di kasta teratas. Paruh kedua musim ini akan sangat berbeda, kami butuh kerja keras dan terus seperti ini, tutur pesepak bola 28 tahun itu menegaskan.